Tadi masih ingat gak yang saya sampaikan? Ketika ada semua hal yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang dibenarkan kemudian oleh syariat, bahkan jadi tradisi, kearifan yang dibenarkan secara lokal, ya kearifan-kearifan yang baik disebut dengan urf. Kumpulan kebaikan itu, kumpulan kebaikan yang dikenal baik dan dibiasakan, itu disebut ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jadi setengah dari takwa itu ma'ruf. Tadi belum sempurna kita sampaikan. Jelas. Jadi sayap takwa yang pertama itu disebut dengan ma'ruf. Kumpulan dari segala yang urf, segala yang dikenal baik, dikenal bijak. Ya, sekarang kalau orang sholat, umumnya orang lihat baik kan? Ya, orang haji umumnya orang lihat baik kan? Orang puasa pada dasarnya fitrahnya mengatakan itu orang baik. Ya, sekalipun dia belum beriman dia akan mengatakan itu orang baik itu. Rajin ke masjid, rajin sholat, ya, rajin puasa, rajin sedekah, itu baik. Nah, kumpulan dari segala yang baik, yang bijak itu disebut dengan ma'ruf namanya. Lawannya setengah lagi ini. Iman itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan salah yang berpotensi mengandung azab dan menjerumuskan kepada neraka. Jelas? Nah, ini fitrah manusia bukan mengakui sebagai yang baik, yang bijak, tapi lawannya mengingkarinya. Mengingkari sesuatu secara fitrah memang sudah diingkari, itu disebut mungkar namanya. Di setengahnya lagi terdapat pada yang mungkar. Tuh. Jelas? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi takwa perwujudannya setengahnya dari yang ma'ruf, hal-hal yang dinilai baik dan kemudian ditingkatkan dalam konteks berkehidupan. Lalu yang kedua, mungkar, sesuatu yang diingkari karena memang wujudnya sudah salah. Ya, siapa yang mengakui bahwa korupsi itu benar? Semua mengatakan itu salah. Siapa yang mengakui bahwa saling mencela itu benar? Semua mengatakan itu salah. Siapa yang mengakui kalau gosip itu, ghibah, hoax itu benar? Tidak, semua mengatakan salah. Artinya secara fitrah itu diingkari. Ya, sesuatu yang diingkari tertolak disebut dengan mungkar. Karena itu, jika seseorang mampu meninggalkan yang mungkar, dan meninggalkan itu nggak mungkin dilakukan jika orang nggak mampu mencegah. Ya, karena itu peribahasa mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegah, menjauhi itu disebut dengan nahyu. An-nahyu. Ya. Ini bagaimana orang bisa mengerjakan semua yang baik-baik itu? Ya kalau disupport, diajak, didorong, diperintahkan. Nah, itu disebut dengan al-amru. Maka dari sini kita mengenal kaidah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah dua sayap takwa. Al-amru bil ma'ruf, ya, meningkatkan diri, ya, memerintahkan minimal pada diri kita, jangan tunggu orang perintahkan. Insan beriman itu imannya sudah memerintahkan pada dirinya, perintahkan matanya melihat yang baik, perintahkan lisannya bertutur yang baik, itu amru bil ma'ruf. Saat bersamaan an-nahyu 'anil munkar, meninggalkan segala yang diingkari, yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan dan sebagainya. Nah, ini dua gambaran ini, nah ini yang paling menarik nih. Dua gambaran ini, al-amru bil ma'ruf. Ini harus dirinci. Maka dirincikanlah oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya, ya Allah gimana caranya mengerjakan yang ma'ruf itu? Tunjukkan supaya kami kenal. Maka ditunjukkanlah ragam-ragam amalan. Tuh, ada 8 pokoknya. 8 pokok ini yang nanti disebutkan kelak akan mengantarkan kita pada rahmat Allah dan berpeluang mendapatkan surga. Disebutlah dengan pintu-pintu surga. Ya Allah, mohon berikan kepada kami gambaran yang mungkar itu yang seperti apa. Ya kan? Maka Allah turunkan kepada kita detailnya. Ini loh yang dilarang nih. Ini yang hukumnya diharamkan. Haram itu artinya supaya tidak menurunkan kehormatanmu. Tadi kata hormah. Aku jadikan haram supaya tidak melunturkan kehormatanmu di hadapanku, kata Allah. Supaya tidak melunturkan kehormatanmu di hadapanku, kata Allah. Ya. Maka hukumnya haram karena otomatis teringkari oleh fitrah kita. Maka muncullah kemudian ragam-ragam amal salah. Dan ada yang pokok juga. Masih ingat gak yang pokoknya ada berapa? 7 kan? Ashabul mubiqat tuh pernah lihat gak hadisnya? Ya, pernah kita belajar 7 dosa besar yang membinasakan. Ashabul mubiqat. Itu yang pokoknya itu. Seperti yang 8 ada pokoknya amal saleh. Amal salah pun punya pokok. Ashabul mubiqat 7 yang menghancurkan. Ya, 7 menghancurkan itu kenapa disebut menghancurkan? Karena ancamannya azabul hariq, menghanguskan, menghancurkan, menghabiskan. Lewat apa pintunya? Ini pintu neraka. Karena itu disebutkan pintu nerakanya ada 7. Gambaran pokoknya ini. Ya. Ragam detilnya, amalan salah. Pokoknya 7. Cabang dari yang 7 itu banyak nanti. Ya.
Seperti zina. Zina itu kan yang menghancurkan juga, menghanguskan, menghabiskan. Di turunannya apa? Ada muqaddimatuz zina dan seterusnya, pengantar kepada zina. Makanya ketika dilarang zina, wala taqrabuz zina. Ya, jangan dekati, mendekat aja nggak boleh. Artinya ada pengantar-pengantar kepada zina. Karena itu perangkat-perangkat yang mengantarkan kepada zina dicegah lebih dulu. Ya, pakaian minim, ya kan? Hal-hal demikian yang berpotensi mendatangkan keburukan yang lebih besar lagi. Kan prinsipnya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Karena itu segala yang bisa mendekatkan kepada keburukan dicegah lebih dulu. Ya, itu yang kita coba lakukan. Pakaian coba perbaiki dengan baik. Nah, karena kelemahan di laki-laki umumnya pada pandangan. Kelemahan di perempuan umumnya pada pendengaran dan sebagainya. Jadi ketika ada tampil seperti itu, maka perempuan diberikan pakaian-pakaian yang sekiranya tidak membahayakan dirinya, dijaga oleh Allah. Dan nanti hikmahnya banyak sekali itu. Jadi kalau para muslimah itu belajar fikih tentang hijab, wah itu nggak ada kata lain kecuali bersyukur kepada Allah. Konsepsi hijab itu kan bukan sekedar berpakaian secara syariat, bukan. Tapi di situ ada nilai perlindungan. Yang kalau kita belajar fikihnya tuh otomatis dengan itu tuh sebenarnya ada hukum yang mengikat pada laki-laki untuk melindungi, gitu kan? Ya, kemudian juga ada di situ turunan-turunan penghormatan, menunjukkan sikap kehormatan sebagai seorang perempuan muslimah tentunya, ya. Nah, karena itu kalau sudah pakai jilbab, hati-hati. Ya, dijaga itu marwahnya, kehormatannya, syiarnya. Ya, kalau ada orang sengaja memanipulasi jilbabnya untuk berbuat maksiat, itu dosanya besar di hadapan Allah. Ya, jilbab itu diturunkan untuk mengangkat kehormatan perempuan supaya terangkat, terlindungi di hadapan Allah. Nanti ada asbabun nuzulnya sendiri itu. Ya, tiba-tiba dikooptasi itu semua ya, untuk memanipulasi tindakan maksiat misalnya. Wah, itu bahaya itu. Ya, ada yang sengaja orang menipu pakai jilbab gitu kan, supaya bisa disisipkan itu ya, barang curiannya di belakang jilbabnya, itu dosanya besar itu. Besar sekali. Itu di akhiratnya digiring itu pakaiannya dirubah menjadi pakaian api itu ya, di atas ke bawahnya. Ya, ada yang orang sudah terdakwa supaya dikurangi hukumannya sengaja pakai jilbab misalnya kan. Atau laki-lakinya tiba-tiba kelihatan soleh, pakai pakaian-pakaian yang khusus pada spiritual dengan maksud bukan untuk merubah. Kalau merubah bagus, merubah diri untuk mendekat pada yang baik. Tapi kalau dengan maksud yang jelek lagi, udah berbuat salah, terus memanipulasi diri untuk mendapatkan keringanan hukuman dari kesalahan dengan menggunakan perangkat-perangkat nilai syariat, itu juga fatal salahnya. Ya, tapi kita tugasnya mendoakan. Ya, tugas kita menyampaikan bahwa itu tidak tepat, jalurnya harus kembali kepada jalur yang benar, dan dengan itu kemuliaan, kehormatan akan diangkat kembali. Kalau nggak percaya silahkan deh, robah diri, tampil lebih baik, lebih istimewa, itu Masya Allah, nanti Allah akan ganti itu ya, yang kurang bagusnya dengan yang baik dan terangkat lagi, kalau mau istiqomah.